Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, 2 menit lagi acara akan kita mulai. Bagi teman-teman, Bapak dan Ibu yang bisa untuk on cam, boleh digunakan background Zoom-nya. Nanti akan kami kirimkan lagi melalui grup dan juga link Zoom. Terima kasih. Baik, Kak, terima kasih. Selamat pagi, Pak Ahmad Ivan. Ya, selamat pagi. Bentar lagi ya, Pak, kita mulai. Teman-teman, Ya. Bapak dan Ibu yang bisa on cam, silakan on cam ya. Baik, Kak. Oke. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bisa kita mulai ya acara webinar pada pagi hari ini. Pergi ke kota, hendak berkelah, singgah sebentar ke Taman Islam. Kalam bermula dengan bismillah, sembah takzim di awal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Yang terhormat, pimpinan CV Inovasi Publishing Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat, narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Ahmad Ivan SHMH, dan yang kami hormati, Bapak, Ibu, serta teman-teman audiens yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam webinar Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia yang ditaja oleh CV Inovasi Publishing Indonesia dan tentunya akan dipandu langsung oleh saya, Priska Alfianita. Baik, Bapak, Ibu sekalian, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, ada beberapa aturan yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan webinar. Yang pertama, dimohonkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon guna untuk menghindari adanya gangguan. Yang kedua, untuk absensi akan diberikan setelah sesi tanya jawab. Jadi untuk sertifikat dan rekaman Zoom akan dikirimkan melalui WA Group. Jadi silakan bergabung terlebih dahulu ke dalam grup kita melalui link yang akan dikirimkan oleh admin Rani di room chat ya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Yang terakhir, untuk sesi tanya jawab nantinya itu akan ada reward pulsa. Jadi silakan nih disimak pemaparan materi dari Pak Ahmad Ivan. Dan jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kini kita memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber inspiratif kita. Dengan hormat, izinkan saya memperkenalkan beliau. Beliau lahir di Bangkinang, 8 November 1993. Beliau menempuh pendidikan pada Magister Hukum di UGM pada tahun 2019, dan narasumber kita ini juga aktif dalam keanggotaan dengan bidang minat pada hukum internasional, hukum kemanusiaan internasional dan hak asasi manusia, serta hukum dan resolusi konflik. Beliau juga aktif dalam mereview dan menjadi editor jurnal, sekaligus menjadi pemimpin redaksi jurnal Bakti UBH di Padang. Saat ini, beliau merupakan dosen tetap di Universitas Bung Hatta sejak tahun 2019 hingga sekarang. Nah, kerennya lagi, sejak tahun 2021, beliau telah berhasil menjalankan amanah sebagai koordinator dari beberapa program dan juga sebagai kepala bidang hingga menjadi kepala Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum UBH 2023 sampai 2027 mendatang. Baik, mari kita sambut bersama-sama narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Ahmad Ivan SHMH. Halo, selamat pagi, Bapak.
Oke, selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Sampai sekarang masih sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, tanpa berpanjang kata, kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materi pada sesi webinar pagi hari ini. Kepada Bapak Ahmad Ivan SHMH, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak, Ibu, kawan-kawan mahasiswa sekalian. Beberapa minggu yang lalu saya ditelepon oleh eh, bos, gitu ya, Pak Ade Putra. Jadi eh, apa namanya berkolaborasi untuk berdiskusi ya. Jadi kalau untuk memberikan materi rasanya mungkin Bapak Ibu lebih berpengalaman, kawan-kawan mahasiswa lebih up to date terhadap berbagai informasi yang berkembang, termasuk mengenai hukum. Nah, hari ini mungkin kita akan berdiskusi mengenai reformasi pendidikan hukum di Indonesia. Saya rasa materi ini cukup umum dan dapat dimengerti di berbagai kalangan, baik itu mahasiswa hukum maupun mahasiswa non-hukum. Kenapa demikian? Kalau kita memilih banyak mahasiswa kalau sudah berbagai pilihan deadlock, pilihan apa ya udah hukum saja. Nah, biasanya itu hukum pilihan terakhir. Biasanya seperti itu, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak kawan-kawan mahasiswa justru pilihan hukum merupakan pilihan pertama. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai reformasi pendidikan hukum, perlu kita pahami terlebih dahulu kenapa kita harus hmm, berusaha untuk mengerti dan harus membaca, mengikuti tentang pendidikan hukum. Kenapa mahasiswa hukum di Indonesia itu nyaris stabil di berbagai universitas, jumlah kuantitasnya, baik itu universitas swasta maupun universitas negeri. Kenapa berbeda dengan jurusan lain yang mungkin cukup sangat fluktuatif, bisa satu periode ratusan, bahkan periode lain puluhan. Hukum nyaris stabil, sepengetahuan kami yang mengikuti perkembangan jumlah mahasiswa hukum di berbagai universitas. Kedua, kalau kita mengetahui ternyata salah satu mahasiswa yang paling banyak adalah mahasiswa hukum, tentu juga ekonomi, seingat saya, ekonomi itu paling banyak, maka ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kalau menerima mahasiswanya banyak, maka yang akan ditelurkan, dilahirkan, dikeluarkan adalah jumlah mahasiswa yang cukup banyak juga. Nah, yang menjadi problem adalah apakah lapangan pekerjaan mampu untuk menampung mahasiswa hukum yang sebegitu banyak. Salah satu solusi ketika tidak dapat ditampung kembali oleh berbagai industri, maka kita lakukan reformasi. Kenapa tidak revolusi? Berbagai sejarah sudah dapat kita lihat, dapat kita baca, dapat kita dengar bahwa perubahan yang signifikan secara cepat itu akan mengakibatkan kehancuran di masa yang akan datang kalau tidak bisa mempertahankan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau melakukan revolusi dalam konteks pendidikan dan merubah dengan cara mereformasi itu juga lebih baik. Nah, masih slide yang pertama. Nah, jadi kita harus berpikir, oh ternyata berbicara reformasi hukum artinya melakukan perubahan secara sistematis, secara terstruktur, secara masif terhadap apa? Sistem pendidikan. Sistem pendidikan. Kenapa ketika masuk sekolah kedokteran itu harus mengeluarkan uang yang sangat mahal dan seakan-akan ketika mendapatkan SCAT plus koas juga dokter langsung bekerja. Kenapa di Amerika justru level pertama yang paling prioritas, favorit, itu justru adalah Faculty of Law.
ada timpang bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di Amerika. Nanti akan kita bahas secara step by step. Oke, next. Selanjutnya, nah, kalau kita berbicara hukum, ada gium yang saya rasa masuk memahaminya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Bagaimana bentuk masyarakat di suatu daerah, maka akan menentukan bagaimana bentuk hukumnya. Tidak bisa disamakan jahat di daerah kita, kemudian jahat di daerah orang lain atau di negara lain. Boleh di negara kita, belum tentu boleh di negara lain. Maka kalau berbicara hukum, tergantung bagaimana penerapan hukum di suatu masyarakat. Di societas ius yang selalu kita dengar. Nah, ketika ada profesi hukum yang dilakukan oleh orang-orang sarjana hukum, apa saja profesinya, ya nanti akan saya jelaskan secara terperinci ya. Contohnya hakim misalnya, jaksa. Kalau Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa sekalian yang bagian hukum mungkin mengerti hakim itu fungsinya apa? Oh, mengadili gitu. Ada orang mencuri dihukum. Kenapa? Kenapa nenek-nenek yang mencuri kemudian dihukum di suatu daerah dihukum dengan hukuman yang tinggi? Kemudian di daerah lain justru dihukum dengan hukuman yang rendah gitu. Apakah hakim yang salah? Maka mahasiswa yang belajar hukum tentu mengambil kesimpulan setiap kasus ada keunikan dan setiap hakim memiliki hak prerogatif. Apakah akan dihukum dengan konsekuensi tinggi ataupun tidak. Kalau kita berbicara hukum, maka saya katakan tadi kita berbicara profesi. Berbicara profesi, maka kita akan berbicara bagaimana melaksanakan profesi itu secara baik. Mungkin Bapak Ibu sekalian kawan-kawan mahasiswa mendengar hakim disuap, hakim selingkuh, misalnya. Jaksa melakukan gratifikasi, jaksa disuap misalnya. Itu sudah sering kita dengar. Hakim tertangkap tangan oleh KPK, itu semua penegak hukum. Polisi bermain, apalagi polisi, jaksa, hakim, lapas, Kemenkumham juga bermain. Di mana yang salah? Apakah hukum yang salah dalam bentuk sistem atau orang yang salah? Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa, ketika kita tertangkap di jalan, ditilang oleh polisi, kemudian polisi kita anggap misalnya minta damai di jalan. Pertanyaan saya, siapa yang salah? Oknum polisi kah? Sistem kepolisian kah? Atau kita yang tertangkap? Nah, tidak heran sering sekali bahkan justru masyarakat yang membayar ke polisi gitu ya. Oh, pokoknya nggak ribet deh harus ke sidang atau apa, oke bayar aja gitu. Clear bebas gitu. Nah, siapa yang salah? Ada salah satu ahli mengatakan, kalau orang baik pergi dan datang pada satu sistem yang buruk, dia akan menjadi buruk. Tapi ada satu ahli yang mengatakan, ketika orang baik memang sejatinya baik, datang ke tempat yang sistem buruk, dia juga akan tetap baik. Mana yang pilih Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa sekalian? Mana yang kita salahkan? Apakah sistemnya atau orangnya? Kenapa ketika kita di Singapura, kita tidak bisa membuang sampah sembarangan? Kita tidak bisa merokok. Nah, kenapa ketika orang bule datang ke Indonesia, itu terutama di Bali beberapa kasus mereka melakukan hal-hal yang tidak menjadi habit selama ini. Oh, ternyata sistem juga berpengaruh. Saya mengatakan seperti ini. Kalau kita berbicara hukum, berbicara sistem, berbicara person, orang, maka kita berbicara bagaimana kereta berjalan di relnya, bagaimana masinis dan seluruh aparat kereta itu melaksanakan sistem kereta secara baik. Semua saling berkesinambungan, tidak bisa dipisah secara satu-satu. Nah, oke, sekarang kita sudah mulai sedikit memahami, oh berarti kalau ada oknum yang melakukan kesalahan, kita tidak bisa menjatuh justifikasi kepadanya bahwa dia adalah salah. Apakah pendidikan yang salah? Nah, ini yang kita diskusikan hari ini. Banyak sekali hakim yang sudah
puluhan tahun, kemarin tertangkap tangan di Pulau Jawa, puluhan tahun mengadili pembunuhan, perampokan, apalagi korupsi, sudah tidak terhitung. Apakah kita meragukan integritas hakim yang sudah puluhan tahun menangani kasus itu? Di mana yang salah? Apakah karena universitas basic keilmuannya? Oh, tidak, bukan sembarangan para yang kalau kita lihat itu alumninya bahkan top 5 university di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan. Ya bukan berarti universitas yang biasa saja juga tidak jauh lebih baik begitu ya. Nah, kedua, ada di situ moral. Ketika praktisi tidak bisa melaksanakan profesinya secara baik, maka bisa kita katakan bahwa dia tidak bermoral. Kata kuncinya moral. Makanya ada yang namanya kode etik. Saya rasa Bapak Ibu sekalian mahasiswa juga mempelajari itu. Ketika hakim melanggar kode etik, ada pengawas. Namanya apa? Komisi yudisial. Ketika kepolisian melanggar kode etik, melanggar moral, etika, ada pengawasannya. Hakim, TNI juga demikian. Jaksa juga demikian. Ada pengawasannya. Apa yang diawasi oleh badan atau lembaga tersebut? Moral dan etika. Sekarang, apa hubungan dengan pendidikan? Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa, ternyata pembentukan moral, pembentukan etika sedikit banyaknya terpengaruh terhadap pendidikan. Dari mana kita berasal, pendidikannya, dan apa yang kita pelajari di pendidikannya. Kalau kita lihat beberapa ekstremis melakukan bom bunuh diri, pertanyaan kita, logika manusia yang mana terfikir olehnya untuk bom bunuh diri? Kalau kita sebagai orang awam, kira-kira apa yang difikirkan sehingga dia rela untuk bom bunuh diri? Jawabannya satu, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa. Doktrinisasi. Nah, kalau begitu di mana letak doktrinisasi? Hanya di satu tempat yang disebut dengan pendidikan. Jadi, pendidikan itu tidak hanya menjadi seseorang itu expert di bidangnya, hebat dan ahli. Bahkan dengan pendidikan konsep yang salah itu juga menjadi bahaya. Contohnya apa yang saya berikan barusan gitu. Oleh karena itu penting kita mengetahui betul bahwa pendidikan ini sangat mempengaruhi bagaimana terbentuknya moral dan etika, tentu saja circle dia profesi ya. Tapi kita beranjak dari awal sekali sebelum dia terpengaruh oleh circle di mana dia bekerja. Berarti pendidikan pertama, kemudian membentuk sedikit banyaknya membentuk moral dan etika. Luarannya apa? Akan menjadi penegak hukum yang baik. Mungkin kita kangen dan rindu. Kangennya apa? Ketika jalan-jalan tengah malam kita aman. Atau gini Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa sekalian, pernahkah kita merasa aman ketika kunci motor ditinggal di teras rumah atau di depan rumah tanpa pagar? Kalau Bapak Ibu sudah merasa tenang dan nyaman meninggalkan kunci yang mungkin dibebas, biasanya kalau di kampung itu ada beberapa daerah, terutama kampung orang tua saya di Riau, itu justru bukan kampung saya ya, kampung orang tua ayah saya gitu. Itu justru dibiarkan saja karena memang di tengah hutan. Kenapa saya katakan memang aksesnya nggak ada, akses keluar itu bisa 4-5 jam, memang di pelosok sekali. Jadi kalau mau nyuri motor ya apa dicuri gitu. Udah pasti nggak ada akses keluar. Nah, itu contoh sederhana. Kenapa nyaman? Ya udah kita aman aja, udah pasti nggak dicuri. Nah, kenapa kita merasa tenang dan nyaman? Kita harus meyakini bahwa negara itu hadir. Hadir apa? Hadir untuk melindungi kita. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa, salah satu fungsi hukum adalah ketika kita bisa webinar hari ini. Coba bayangkan, bisakah kita melakukan seminar ketika masa kemerdekaan? Atau bisakah kita melakukan seminar luring ketika COVID-19? Saya rasa tidak bisa. Karena semua dibatasi oleh keputusan wali kota dan keputusan gubernur, terutama di Kota Padang. Bahkan menikah pun tidak bisa. Dibatasi semua. Nah, sekarang kenapa dibatasi dan kita patuh? Oh, negara memaksa. Negara memaksa dengan apa? Itu yang namanya hukum. Tidak boleh mencuri, negara memaksa. Itu yang namanya hukum. Oleh karena itu, kalau kita berbicara hukum, maka kita berbicara apa? Boleh
tidak boleh sanksi reward. Kita berbicara itu semua. Ya kalau kita berbicara kitab undang-undang hukum pidana udah clear itu, yang baru ya. Nomor 1 itu udah clear. Yang melakukan A, sanksinya A, sanksinya B dan seterusnya. Nah, next kemudian baik. Saya ingin membagi diskusi kita pada 3 fase. 3 fase kehidupan. Kalau kita dalam lahir itu ada di dalam kehidupan janin rahim ya, kehidupan nyata dan kehidupan akhirat ya. Nah, saya bagi 3 ini supaya lebih sederhana kita memahami perkembangan hukum. 1 past, yang kedua present, yang ketiga future. Nah, itu yang ingin kita bahas hari ini. Kenapa penting kita mempelajari masa lalu sebelum slide selanjutnya? Kita berpikir, untuk apa kita mempelajari masa lalu? Apa gunanya? Lebih baik kita menatap masa depan. Biasanya suka mungkin masa lalu ini perempuan ini. Ingat terus tuh sampai 100 tahun yang lalu. Tapi it's okay lah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, itu penting masa lalu itu. Kenapa? Begini, ketika ada orang bertanya, Bapak Ibu, apa yang dikatakan hukum yang baik? Jawabannya apa? Bapak Ibu, apa yang dikatakan hukum yang baik? Apakah hukum yang baik itu ketika ada orang bersalah ditangkap? Apakah hukum yang baik itu ketika orang ketika orang juara dikasih reward? Apa hukum yang baik? Apakah hukum yang baik itu ketika ada orang mencuri kemudian dipenjara? Apakah hukum yang baik itu ketika orang suami istri minta cerai diokekan oleh pengadilan? Pertanyaan yang paling sederhana, bagaimana hukum yang baik itu? Bapak Ibu sekalian, saya bisa menjawab sebagai akademisi ketika ada pertanyaan bagaimana hukum yang baik itu, maka jawabannya adalah hukum yang mengatur sesuatu itu belum ada hari ini. Itu hukum yang baik. Hukum yang baik itu sesuatu yang mengatur hukum yang mengatur sesuatu itu belum ada hari ini. Berarti bisa lihat masa depan dong. Ya, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa, pernahkah berpikir, coba cek, ada berapa aturan hukum yang sampai saat ini dibentuk oleh founding father kita di Indonesia tidak berubah. Sekarang, hari ini disahkan kesepakatan pemerintah dan DPR, besok langsung dibuang di tong sampah yang namanya Mahkamah Konstitusi. Dilempar di sana tuh. Disuruh ini pasal hapus tidak sesuai dan seterusnya. Kenapa? Karena kebanyakan peraturan dibentuk based on kepentingan. Kita tidak menutup itu gitu. Berdasarkan kepentingan semua. Kepentingan apa? Partai politik itu udah barang pasti. Partai politik A, partai politik B, partai politik C, organisasi A, organisasi B, organisasi C. Di mana mereka? Mereka menggunakan aspirasi ke DPR, dibentuk. Akhirnya apa? Aturan yang lahir itu adalah aturan yang mengakomodir kepentingan sesuatu. Kepentingan segelintir orang gitu. Orang dulu bagaimana? Coba cek. Bagaimana Muhammad Hatta, bagaimana Soekarno, bagaimana Muhammad Nasir, Agus Salim, bagaimana orang Muhammad Yamin, orang-orang yang mungkin ketika menyusun dan membangun negara ini, dia bisa saja merubah negara ini sebagai negara yang ekstremis misalnya, atau negara yang memang fokus agamais, atau ibu kota tidak harus Jakarta. Kenapa mereka ketika menyusun konstitusi, menyusun dasar-dasar negara, atau menyusun Pancasila, mereka memandang bagaimana puluhan dan ratusan tahun yang akan datang. Itu hukum, that's a law. Artinya, kalau ada aturan hukum yang sampai saat ini masih diterima oleh banyak masyarakat, maka kita bisa meyakini bahwa para pembentuk aturan itu baik. Kita bisa meyakini standar itu, baik standarnya. Karena tidak langsung dirubah. Kalau sekarang ya udah jadi barang pasti ya. Nah, kemudian begini, kalau begitu, bagaimana caranya kita bisa melihat sesuatu di masa yang akan datang dan menyusun aturannya hari ini? Salah satu jawabannya adalah dengan melihat masa lalu. Nah, itu fungsinya. Jadi ternyata kalau ingin melihat masa depan, lihat masa lalu. Karena apapun yang terjadi di masa lalu, sedikit banyaknya akan mempengaruhi perubahan konsep, aturan, dan seterusnya.
Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa, kalau kita berbicara ilmu hukum itu beda dengan ekonomi, beda dengan politik, beda dengan sosial. Kalau kita berbicara ilmu kesehatan, posisi jantung sampai hari ini nggak berubah gitu ya, nggak ada sampai kepala, ke perut dan seterusnya. Posisi paru-paru juga demikian. Atau apa, dalam tubuh kita yang selayaknya kita hidup itu tetap di tempat yang sama. Ekonomi agak lebih segmented. Ekonomi akan mempengaruhi bagaimana kebutuhan reward, kebutuhan masyarakat. Nah, hukum, nah ini yang paling konkret. Kenapa? Karena bagaimana hukum yang berlaku pada suatu negara itu akan sesuatu ketika itu. Yang saya udah sounding di pertama tadi. Oke, berarti kalau kita belajar hukum, maka kita belajar kasus. Ini masih bisa terkoneksi internet ya, karena ini kayak ada trouble nih. Oke, masalah kasus. Yang kedua, bagaimana menyelesaikannya. Itu hukum. Kalau kita berbicara, misalnya begini deh. Ada kasus yang heboh kemarin. Ijazah Jokowi palsu misalnya. Ini lagi heboh kan yang kemarin. Nah, pertanyaan kita, bagaimana kita melihat bahwa itu kasus hukum atau tidak? Apakah semua ahli yang berbicara tentang misalnya kasus ijazah Jokowi palsu itu adalah argumentasi hukum? Tidak. Kapan suatu kasus itu dapat dikatakan sebagai kasus hukum? Nah, saya rasa materi-materi mendasar dan mahasiswa hukum pasti tahu mengenai itu. Next. Oke, kita mengingat masa lalu terlebih dahulu. Biasanya agak cepat merekam yang perempuan. Laki-laki buat catatan ya. Perempuan ini cepat sekali merekamnya. Oke, next. Lanjut. Oke, nah kita kembali ke beberapa periode yang lalu. Berbicara pendidikan hukum berarti berbicara dua hal. Satu, kita berbicara konsep dan sistem. Satu lagi, kita berbicara institusi. Clear ya? Ini saya disclaimer di awal terlebih dahulu. Satu, kita berbicara sistem. Satu, kita berbicara institusi atau lembaga. Baik itu sekolah, sebut saja misalnya sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya. Walaupun kuliah itu tidak menjamin kesuksesan ya, tapi setidaknya merubah mindset lah, kira-kira demikian. Kita akan mulai tahun 1909. Berarti ini sebelum kita menjadi sebuah bangsa ya, dan sebelum menjadi sebuah negara. Belum Indonesia menjadi sebuah negara, belum juga Indonesia menjadi sebuah bangsa, kita sudah ada konsep pendidikan di sana. Namanya apa? OSFIR, Opleiding School for Inlandse Rechtskundigen. OSFIR ini apa? Ini kira-kira setingkat SMA atau SMK, jurusan. Sebelum itu begini, ketika Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa ingin mendalami mengenai pendidikan hukum, saya memberikan rekomendasi untuk mendengarkan dan membaca catatan Yuun Opposunggu SH LLM PhD. Beliau dosen di UI, Universitas Indonesia, dan sedang melakukan riset akbar mengenai pendidikan hukum. Dan mengingat dan UI pun mengeluarkan buku 100 mengenang satu abad pendidikan hukum. Jadi ketika materi ini silakan membaca buku-buku itu. Dan hampir materi saya khusus untuk membahas sejarah, saya mendengarkan dan membaca informasi yang disampaikan oleh Profesor Yuun Opposunggu tersebut. Oke, kita mulai 1909. Itu lahirnya apa? Istilahnya SMK. SMK apa? Kalau dulu namanya SMA, yang kejurusannya itu untuk menjadi hakim atau pegawai kehakiman, kira-kira demikian. Kemudian pada tahun 1912 muncullah Rechtschool. Rechtschool ini sama seperti SMA atau SMA kejuruan. Nah, kemudian pada tahun 1924 lahir yang disebut RHS, Rechtshochschule, RHS, Rechtshochschule. Nah, RHS ini apa? Ini
sama halnya dengan sekolah tinggi. Nah, di sini mulai startingnya, tingkat universitasnya. Bapak Ibu sekalian, dulu tahun 1900 orang sudah aware, orang sudah sadar terhadap apa yang namanya pendidikan. Terus kita bertanya, kalau begitu kapan asal muasalnya pendidikan hukum ini diperbolehkan kaum pribumi, ras pribumi untuk mengenyam pendidikan? Kalau kita membaca Perang Dunia Pertama, mendengar, membaca, melihat Perang Dunia Pertama, coba cek di sejarahnya mencatat bahwa Perang Dunia Pertama yang membunuh 6 juta ya, dan mengirim 77 juta lebih tentara aktif untuk berperang. 6 juta lebih meninggal dunia. Pertanyaannya, begitu banyak jutaan hingga puluhan berperang pada dunia pertama, disebabkan oleh siapa? Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca sejarah, disebabkan meninggalnya sepasang kekasih. Meninggalnya sepasang kekasih. Ya, putra mahkota tentunya ya, di satu kerajaan Hungaria Austria. Ditembak. Kalau kawan-kawan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian melihat menonton movie Sherlock Holmes, itu ada scenes di mana di persimpangan orang menembak, dan itu salah satu scene diambil asal muasal terjadi Perang Dunia Pertama. Meninggalnya sepasang kekasih ini meletus Perang Dunia Pertama, yang jutaan orang meninggal dunia, puluhan juta tentara harus berperang, luka-luka dan seterusnya. Nah, pendidikan hukum juga seperti itu. Siapa orang paling bertanggung jawab? Dulu, kalau zaman kolonial Belanda itu, kita kan tidak ada istilah presiden. Tapi yang paling tinggi itu kan gubernur jenderal. Gubernur jenderal paling tinggi Hindia Belanda. Ketika itu. Nah, di beberapa daerah, kepalanya masih kaum ningrat. Berarti bukan full misalnya bupati, gubernur, wali kota, kita anggap persamaan saja, itu orang-orang yang orang-orang barat, tidak orang-orang barat Eropa maupun Belanda. Ada juga orang-orang yang tapi ras biru ya, bukan kita seperti kalau ditusuk jarum masih berdarah merah. Dia rasnya biru. Orang-orang kaya. Siapa namanya? Husein Jayadiningrat. Ketika Husein Jayadiningrat ini dia merasa mampu untuk mempelajari ilmu pengetahuan, dia mengirim surat kepada kakaknya, Ahmad Jayadiningrat. Mengirim surat, bisakah saya yang orang pribumi untuk mengenyam pendidikan? Pendidikan apa? Pendidikan hukum. Kemudian Ahmad Jayadiningrat dia tidak expect untuk suratnya sampai ke Ratu Belanda, di kerajaan Belanda. Nah, di mana sampainya? Dia hanya gubernur jenderal, menyurati gubernur jenderal. Tapi ternyata setelah 3 tahun surat itu dikirim sampai ke Ratu, suratnya. Tentu kita menunggu keputusan. Ingat, zaman penjajahan kita tidak memiliki akses. Akses apa? Pendidikan. Kita enak sekarang, ada uang pendidikan, ada uang beli ijazah, ada uang dapat dokter honoris causa, gampang aja ya. Everything about money kata orang kan, ada uang semua beres. Nah, tapi dulu tidak bisa. Kenapa? Kita terbatas, akses pendidikan terbatas, akses sosial terbatas, semua terbatas. Kenapa? Karena kita dijajah. Walaupun kalau beberapa ahli mengatakan kita tidak dijajah sampai ratusan abad, tapi hanya dijajah berapa tahun gitu. Alasannya memang Aceh kan baru berhasil untuk dijajah. Tapi kalau kita kalau kita melihat Indonesia dijajah di daerah pertama yang berhasil dikuasai oleh kolonial Belanda, ya udah kita dijajah oleh selama itu gitu kan. Nah, ketika disurati, kemudian Ratu membaca. Akhirnya Ratu memberikan keputusan kepada siapa? Warga masyarakat pribumi yang memiliki kemampuan. Kebetulan Husein Jayadiningrat ini memang sekolah Belanda. Dia bisa berbahasa Belanda dan sekolah Belanda. Orang-orang yang borjuis, cerdas secara intelektual. Boleh. Sejak itu, maka
kaum pribumi yang memiliki kemampuan dengan syarat yang ditentukan oleh kolonial Belanda boleh bersekolah. Maka Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa dengan surat itu maka cikal bakal lahirlah sistem pendidikan hukum yang ada di Indonesia. Kita harus berterima kasih itu kepada Husain dan Ahmad Yani tersebut. Kalau enggak kita nggak mungkin tidak merasakan dan orang Indonesia tidak bisa mengenyam yang namanya pendidikan. Tapi kita bertanya ya, kenapa selama itu kita dijajah oleh Belanda, kita tidak bisa bahasa Belanda? Kenapa Malaysia ketika dijajah Inggris, atau begini deh, kenapa seluruh wilayah jajahan Inggris orangnya bisa berbahasa Inggris? Minimal ya apalah, kualitasnya sama dengan bahasa ibunya. Kalau kita tidak, mulai dari SD hingga S3 pun bahasa Inggris tidak bisa speaking bahasa Inggris gitu. Itu fakta ya, kecuali memang kursus speaking secara direct gitu. Oke. Sekarang kita berbicara Reho School atau RAHS. Ini cikal bakal nantinya Muhammad Yamin, pahlawan, kemudian Cokro Aminoto, orang dan seterusnya banyak sekali disebut. Itu orang-orang yang hidup pada zaman pembentukan pendidikan tersebut. Dulu pendidikan pertama yang berkembang itu dua. Satu pendidikan hukum, yang kedua pendidikan kedokteran. Maka kalau kita membaca sejarah, ternyata lahirnya fakultas sastra, lahirnya fakultas politik, fakultas teknik, you name it, apapun itu asal muasal pendidikan kita lahir pada dua keilmuan itu. Yang satu hukum, yang satu kedokteran. Oleh karena itu ketika didirikannya Reho School atau RHS kalau sekarang di Jakarta ya, tapi dulu Batavia namanya ya. Di Batavia itu ada kecemburuan. Kecemburuannya apa? Kenapa harus di Batavia? Kenapa tidak di Bandung misalnya? Karena ketika lahirnya Reho School, RHS, itu juga ada Technische Hochschule di Bandung atau sekolah teknik yang sekarang menjadi ITB. Nah, bahkan kalau Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa lihat dari timeline sejarah ini, lahirnya Universitas Indonesia, lahirnya ITB, lahirnya Universitas Airlangga, tapi yang kedokterannya, karena Universitas Airlangga Hukum itu lahir dari Universitas Gajah Mada, seingat saya. Kemudian Universitas Unhas, Universitas Hasanuddin. Jadi ada 5 pos yang itu lahir dari RHS. Kenapa sekolah tinggi? Kenapa tidak bisa menjadi universitas? Karena sulit. Untuk menjadi universitas itu harus memiliki setidaknya beberapa fakultas. Bapak Ibu sekalian, dulu syarat untuk berdirinya suatu sekolah tinggi dan universitas itu harus ada yang namanya guru besar. Guru besar itu jabatan. Makanya guru besar pertama di Indonesia ada 9 orang. Itu guru besar jabatan. Dan yang meng-SK-kan itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Para pimpinan tertinggi di kolonial Hindia Belanda. Dia meng-SK-kan guru besar tersebut. Artinya orang yang bertanggung jawab. Keilmuan apa saja yang berkembang pertama kali? Oke, sekarang kita udah berbicara yang namanya lembaga RHS. Ilmu apa saja yang dipelajari di sana? Ilmu-ilmu dasar yang saat ini mahasiswa hukum mempelajarinya. PIH, PHI, administrasi, kemudian hukum tata negara, perdata internasional, hukum adat, dan seterusnya. Nah, 9 guru besar ini salah satunya adalah Paul Scholten. Dia orang yang bertanggung jawab terhadap berdirinya Reho School atau sekolah tinggi hukum. Kemudian ketika Belanda terpaksa kalah terhadap Jepang, ketika Jepang datang kemudian mampu melakukan propaganda terhadap masyarakat Indonesia datang. Nah, dia tidak ketika itu berhenti ya, tutup. Ketika itu tutup RHS, Reho School, kemudian lahir yang dinamanya Kenkoku Gakuin atau Balai Perguruan Tinggi Republik
Indonesia tahun 1945. Tapi cikal bakalnya sudah ketika Jepang datang. Ketika Jepang datang, Herais tutup, tapi orang-orangnya masih ada. Orang-orang yang menjadi guru besar, para pendidik masih ada yang akan nanti melahirkan sekolah tinggi hukum dan universitas selanjutnya. Nah, ketika didirikan BPTRI, maka didirikanlah Universitas Darurat atau Nude University. Ini dapat disebut Universitas Darurat. Kenapa demikian? Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa, kita bisa menyimpulkan ternyata pendidikan yang dijelma oleh perguruan tinggi, institusi, itu sangat penting untuk suatu kota. Dulu, di mana ada universitas, itu kotanya lebih baik daripada kota yang lain. Jadi kalau sekarang ini, kalau kita ingin membuat statistik, kira-kira berapa orang yang kaya, berapa orang yang pintar. Orang kaya itu di indikator dengan banyaknya harta, uang, simpanan. Orang pintar dengan banyaknya gelar. Kira-kira demikian. Nah, ketika berdirinya perguruan tinggi darurat, maka ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kota kami masih hidup. Maka kalau dibilang sentral pendidikan di negara tersebut tergantung di mana letak universitasnya. Nah, kemudian tahun selanjutnya baru berdiri yang namanya Fakulti dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Tapi belum konkret namanya Universitas Indonesia, masih dalam bahasa Belanda. Nah, 49 sebelum tahun 50 itu ada gejolak. Gejolaknya apa? Transisi, termasuk dampak pasca kemerdekaan. Makanya saya kosongkan. Tapi setidaknya di situ juga lahir universitas sekolah hukum yang ada di Makassar. Tahun 1950, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Indonesia lahir di UGM. 49 ya, 49 sekian, 40 lahir di UGM. Makanya beberapa referensi saya membaca bahwa universitas pertama yang didirikan oleh anak bangsa itu katanya Universitas Gajah Mada yang saya dengar. Tapi universitas pertama yang lahir di Indonesia adalah Universitas Indonesia. Nah, itu akan berdampak terhadap kesimpulan yang akan kita ambil. Kenapa demikian? Coba cek tahun 1945, Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Itu at the end nanti dipindah ke Yogyakarta. Dan itu yang akan menjadi cikal bakal lahirnya Universitas Gajah Mada. Kemudian tahun 52 lahir. Nah, tahun 59 juga lahir Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena di UGM sudah lahir yang disebut dengan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gajah Mada. Nah, di UI yang namanya Pengetahuan Masyarakat. Ketika perkembangan ini berkembang dari Bandung ke Yogyakarta, ke Surabaya, ke Makassar, begitu juga perkembangan pesat ilmu pengetahuan hukum. Terakhir, baru berdirinya Fakultas Hukum secara resmi dan dibukanya kelas internasional tahun 2020. Kalau kita lihat timeline dari awal hingga akhir, maka kurikulum itu dipelajari dalam bahasa Belanda. Dipelajari dalam bahasa Belanda. Kemudian setelah dipelajari dalam bahasa Belanda, ditranslate akademiknya dalam bahasa Indonesia, dan terakhir memaksa kurikulum kita untuk mempelajari bahasa Inggris. Suka tidak suka, karena makanya perkembangan hukum internasional sampai hari ini cukup sangat pesat dan signifikan. Sederhana sekali. Ketika Donald Trump membatasi mahasiswa asing, udah kalut itu semua tuh. LPDP, kawan-kawan yang lulus LPDP di hold, tidak bisa ke sana. Padahal itu apa hubungannya dengan kita? Tapi alhamdulillah Harvard University menang ya terhadap Donald Trump. Tapi apa dampaknya?
Dampaknya ternyata tidak ada yang namanya kedaulatan absolut terhadap suatu negara. Simpelnya demikian. Kalau kita memiliki kedaulatan absolut, maka apapun yang dilakukan oleh negara lain tidak akan berpengaruh secara signifikan. Tapi yang menjadi persoalan, kita ada ekspor impor, kita ada kerjasama luar negeri, pendidikan, dan seterusnya. Sekarang ada terkait haji furoda yang ditahan, berapa miliar orang rugi tidak bisa berangkat haji gitu. Apa persoalannya? Suka tidak suka itu ada hubungannya antara Indonesia sebagai negara dengan Arab Saudi, Indonesia dengan Rusia, Indonesia dan seterusnya. Maka kita diwajibkan untuk melek apa? Informasi perkembangan global, baik itu ekonomi, politik, dan terutama law. Supaya apa? Kita tidak tertinggal. Baik, next. Next. Selanjutnya, kalau kita akan mempelajari tentang perkembangan sistem. Oke ya. Ini soalnya ini slide apa ya? Jadi saya agak lupa, jadi kita saling sharing aja nanti ya. Apa slide selanjutnya gitu. Baik, begini. Coba cek. Sekarang gelar sarjana hukum itu apa sih? SH ya. Gelar SPD untuk pendidikan. Gelar teknik sekarang insinyur atau ST? ST ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa sekalian, gelar dulu seluruh alumni sarjana teknik gelarnya cuma satu, insinyur. Seluruh gelar yang sosial humaniora satu, namanya dokter handus atau dokter handa. Itu sudah ada ketika dahulu. Nah, kemudian gelar pertama kali di hukum itu bukan SH, tapi apa? MR, Mr. in the Rechten. Mr. in the Rechten. Itu di muka. Artinya itu sarjana hukum. Tapi yang menjadi persoalan bukan yang kalau sekarang kan sudah berubah total tuh. Sekarang mah lebih ngeri lagi. Sekarang mau SH Islam, SH non Islam, SH konvensional, gelarnya cuma satu, SH, nggak ada tuh syariah sama konvensional. Jadi kalau orang tahu nih, gelarnya SHMH. Ini kalau ditanya masalah pidana dapat bingung jawabnya. Pak, atau dia gelarnya SHMH. Pak, kalau mencuri sambil menganiaya merampok hukumannya berapa? Aduh, saya tidak pelajari, saya hukum Islam. Kan nggak lucu itu. Tapi itu realitanya. Sekarang perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi umum yang namanya hukum hanya satu, gelarnya SH. Nggak ada SSY, tidak ada SHI, dan seterusnya. Kemudian di mana kita bisa membedakan? Oke, satu tentu dengan kompetensi buku yang diciptakan, kemudian dia ngasih, dan seterusnya lah ya. Tapi kalau lihat sekilas kita tidak bisa membedakan. S titik H titik, tidak bisa membedakan. Baik. Kemudian gelar kita dirubah. Yang awalnya Mr. in the Rechten menjadi sarjana hukum. Tidak semua sarjana sepakat dengan itu. Kenapa? Contoh deh, kalau kita lihat pahlawan, gelarnya kan masih MR. MR itu bukan Mister ya, Mister Tuan bukan, tapi gelar hukum yang saat sekarang ekuivalen dengan sarjana hukum. Makanya kalau ada pahlawan MR itu bukan Mister. Oh, ternyata dia sarjana hukum. Maka kita bisa simpulkan seberapa banyak sarjana hukum zaman dahulu yang menjadi pahlawan. Karena hampir gelarnya MR semua tuh. MR dan seterusnya. Nah, ada beberapa orang yang tidak mau rubah. Saya nggak mau. Kenapa? Saya bisa in the Rechten. Yang kami pelajari hukum memang hukum Belanda, Eropa, dan kebudayaannya. Bukan Indonesia. Tapi salah satu ahli mengatakan ya sama saja. Baik itu SH maupun Mr. in the Rechten ya bisa dipelajari. Dan konsepnya sama. Begitu ya. Nah, kemudian apalagi sistem yang berubah dari studi bebas menjadi studi tertutup. Nah, kita akan membahas transisi nih. Bagaimana transisi sistem pendidikan hukum ketika kolonial Belanda, ketika merdeka, tahap bertahap sistem itu berubah. Dari awalnya studi bebas menjadi studi terpimpin. Maknanya apa? Dulu orang kuliah nggak ada absen. Gitu, kawan-kawan mahasiswa, Bapak Ibu. Nggak ada absen tuh. Nitip absen nggak ada. Jadi kalau kita hidup pada zaman itu, kita dikasih, ya kita mempelajari suatu tema, kalau kita merasa yakin, mengerti, kita datang ke profesornya,
Prof, saya sudah yakin bisa. Oke, silakan lisan. Begitu. Artinya secara kualitas orang-orang dulu jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang kan tertutup, terpimpin. Makna terpimpin apa? Dipaksa untuk mengikuti alur sistem pendidikan. Makanya kalau dulu itu murid mencari guru. Mana? Oh, guru ini ahli hukum pidana, profesor ini ahli hukum perdata, ini ahli hukum tata negara, ahli hukum administrasi. Mereka yang mencari. Nah, ketika mereka mencari, mereka yang mempelajari, memaksa dirinya mempelajari, ketika sudah merasa layak mengerti, siap untuk dites dan diujikan. Berarti berubah ya. Yang awalnya bebas, sekarang menjadi dipaksakan sistemnya. Ya, bahasanya terpimpin deh. Terpimpin itu kebijakan dari atas, yang bawah harus ngikut gitu. Kemudian, dulu tidak ada masa studi. Makanya ada dulu benar-benar mahasiswa abadi. Bukan mahasiswa ya, pelajar abadi. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang ada masa studi. Kalau S1 tidak bisa 7 tahun, DO. S2 tidak, ya 3 tahun, 4 tahun drop out. Sekarang bahkan beberapa universitas S2 cukup 3 semester, 1,5 tahun. Tidak boleh lagi dan bisa 2 tahun. Gitu. Dulu bebas, sekarang sudah dipakai. Kemudian, dulu tidak menggunakan sistem SKS dan sistem semester, sistem tingkat. Apa bedanya sistem tingkat di masa dahulu dengan sekarang? Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini ada orang yang lulus CPNS, kan ada dapat tuh SK CPNS-nya ya, dapat SK PNS. Saya yakin kalau kita butuh uang, SK itu digadaikan. Benar nggak sih? Ada SK, kita butuh uang nih 100 juta. SK PNS itu digadaikan di bank. Kalau dulu tidak. SK dulu itu, apakah ada sesuatu yang bisa digadaikan? Ada. Namanya apa? Namanya sertifikat naik tingkat. Jadi setiap naik tingkat itu ada sertifikat dan itu digadaikan di bank kalau ingin meminjam. Sebegitu kualitasnya ketika seseorang naik tingkat 1 ke tingkat 2. Dan bahkan misalnya nih, oke, Ahmad Ifan dari tingkat 1 naik tingkat 2 tidak hanya mendapatkan sertifikat, tapi juga diumumkan di koran. Duh, saya belum tampilkan itu ya. Ada itu diumumkan di koran. Oh, Ahmad Ifan dia lulus dari tingkat 1, tingkat 2 dengan mempelajari ini begitu. Diumumkan di koran. Makanya orang-orang yang dahulu berhasil menyelesaikan seluruh studi dengan berbagai tingkatannya, itu sudah barang pasti layak sebagai panutan atau orang yang ahli di bidangnya. Oke, kemudian dari mencetak ahli hukum untuk peradilan kolonial menjadi sarjana yang multifest. Ya, begini. Kenapa RHS itu Rechtshochschule? Kenapa berdiri? Pertanyaannya adalah karena supply and demand. Permintaan dan kebutuhan. Kebutuhan dan bagaimana ada stok atau tidak, kira gitu. Stok dan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Dulu ada yang namanya Mahkamah Agung di Hindia Belanda. Saya lupa bahasa Belandanya. Agak rumit gitu bahasa Belandanya ya. Ada Mahkamah Agungnya. Kalau yang menjadi persoalan, kalau ada lembaga negara, ada institusi negara, maka ada perangkatnya. Perangkatnya apa? Hakim, panitra, atau orang-orang yang mendukung sistem di Mahkamah Agung tersebut. Nah, siapa dong kalau bukan orang-orang yang bersekolah? Maka salah satu lahirnya Rechtshochschule, RHS, yaitu kebutuhan akan kebutuhan untuk mensuplai mengisi yang ada di Mahkamah Agung di Hindia Belanda tersebut. Kalau enggak ya enggak apa. Jadi memang suka tidak suka lahirnya RHS itu agar menegakkan keadilan yang saat itu lambangnya adalah Mahkamah Agung di Hindia Belanda. Kemudian dari mencetak hakim menjadi praktisi hukum dan kalau dulu clear ya, dulu itu orang sekolah hukum maka luarannya praktisi hukum. Praktisi hukum itu apa? Hakim atau pegawai rendahan di pengadilan di Mahkamah Agung. Jelas ini, di sini ada produksinya, ada perusahaannya, sudah ada luaran apa pekerjaannya. Nah, apa beda dengan sekarang? Nanti akan kita diskusikan bahwa cukup sangat miris saat ini mengenai pendidikan hukum. Baik, next selanjutnya.
Oke, kita akan berbicara apa yang terjadi saat ini. Next. Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, tadi saya sudah membuka mengenai sejarah hukum, apa yang terjadi dan kenapa sekolah hukum itu ada. Jadi kalau bertanya nanti kenapa sekolah hukum itu ada, karena memang kebutuhan untuk mengisi praktisi yang ada di Mahkamah Agung Hindia Belanda ketika itu di Batavia, dan salah satu alasan juga tidak pindah ke Bandung juga seperti itu. Bahkan ketika itu para praktisi tidak hanya sebagai praktisi saja, tapi praktisi plus juga akademisi. Karena guru besar itu kan jabatan. Kalau dia sudah pindah, berubah profesi, atau meninggal dunia, harus ada yang menggantikan. Kenapa? Kalau kursi guru besar itu tidak terpenuhi, maka sekolah itu tidak stabil. Maka harus ada mengisi terus. Karena akademisi kita mungkin ada lost space, tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka para praktisi diminta untuk mengisi kelengkapan sebagai guru besar. Nah, sekarang ada minimal 4 saja profesinya. Ada hakim, ada pengacara, ada notaris, ada jaksa. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa, tidak asing mendengar hakim, mendengar pengacara, mendengar kata notaris, dan jaksa. Saya tidak masukkan di sini polisi, itu juga ada ya. Kemudian ada PPATK, ada legal officer, ada dosen dan profesi lainnya. Tapi yang paling sering kita dengar, oh ya, kalau masuk mahasiswa hukum mau jadi apa? Oh ya, ada hakim, ada pengacara, ada jaksa, ada notaris. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat slide ini coba cek, ada hakim. Ternyata yang namanya pendidikan itu tidak cukup tes di awal saja. Ketika Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa ingin mengupgrade karir, itu ada pendidikan di dalamnya. Kalau hakim misalnya, kita tes hakim. Kemudian sekarang namanya tidak langsung tes cakim, tapi apa? CPNS analis perkara. Sekarang namanya saya lupa. Kemudian ada PNS analis perkara, tes cakim. Nah, PNS analis perkara itu bukan sebentar. Ada yang bisa 1 tahun atau 2 tahun. Tapi saya dengar itu selalu berubah cukup cepat perubahannya. Nanti kawan-kawan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti bagaimana aturan hukum yang saat ini untuk menjadi hakim. Kemudian ada pengacara. Syaratnya apa? S1, berarti pendidikan hukum lagi. Yang hakim ini saya lupa ya. Yang hakim ini harus S1 pendidikan hukum, baik itu pendidikan umum, konvensional, maupun pendidikan hukum syariah. Tapi hakim harus S1 pendidikan hukum. Berarti institusinya pendidikan hukum. Kemudian pengacara, S1 Fakultas Hukum. Yang kedua, ini salah ya, bukan PKPS ya, tapi PKPA. Pendidikan khusus profesi advokat, bukan S ya. Nah, berapa lama waktunya? 2 minggu, ada 3, 4 sampai 2 bulan. Tapi biasanya 2 sampai 1 bulan atau 5 minggu. Kemudian magang 2 tahun, upah lagi baru pengambilan sumpah. Notaris yang paling panjang ya. Jadi sebenarnya aturan ini saya baru menelpon teman yang kebetulan memang ada berprofesi sebagai hakim, sebagai notaris, sebagai jaksa dan pengacara. Tadi pagi saya telepon. Kenapa? Saya takutnya nanti sekarang ada perubahan. Ternyata benar. Contohnya seperti hakim, Bapak Ibu sekalian, dulu tes hakim itu tes CPNS langsung menjadi hakim, namanya tes cakim. Tentunya pendidikan ya, pendidikan kayaknya berapa ya, 6 atau 1 tahun, saya kurang tahu. Pendidikan dulu langsung jadi cakim, tapi tidak ada analis perkara. Artinya tidak ada dia harus pengadilan ngurus di tata usaha. Kalaupun ada, itu bagian dari cakimnya. Kalau saat sekarang tidak ada satu level yang dibentuk, yang dibuat. Untuk apa? Supaya ketika menjadi hakim itu grade-nya jauh lebih baik. Maka jangan heran kalau di Indonesia itu menjadi hakim ada yang masih muda. Berbeda dengan sistem yang ada di beberapa negara Eropa, bahwa untuk menjadi hakim itu merupakan profesi terakhir, yang terkadang sudah menjadi pengacara, sudah menjadi jaksa, sudah mengenyam berbagai pengalaman di dunia peradilan, baru dia menjadi hakim gitu.
Di kita berbeda, karena kita memang ada karirnya. Kecuali hakim non-karir. Kalau hakim non-karir memang tidak harus dari karir. Misalnya apa? Hakim ad hoc, atau hakim agung, dan seterusnya. Nah, pengacara juga demikian yang saya katakan. Jaksa juga demikian. Bapak Ibu sekalian, kalau jaksa itu ketika setelah tes CPNS, kemudian menjadi analis penuntutan, dia menjadi CPNS TU, tidak menjadi jaksa. Pendidikan dulu minimal 2 tahun, pendidikan dulu 4 bulan, setelah dia 2 tahun menjadi CPNS kejaksaan, baru dia bisa ikut PPJ, menjadi jaksa. Nanti ada pendidikannya lagi. Oleh karena itu, ada pendidikan pra-profesi yang kita sebut S1 hukum, ada pendidikan hukum di dalam profesi itu sendiri. Kalau jaksa bahkan ketika ada perkembangan saya dengar dari teman saya itu, dia melakukan diklat. Diklatnya apa? Cukup rutin. Bisa per bulan, bisa ya setiap ada perkembangan misalnya cyber, korupsi dan seterusnya akan ada diklat. Agar apa? Praktisi yang menjalankan proses peradilan itu menjadi sangat profesional. Next. Oke. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sebagai akademisi. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa, sekarang ada landscape yang cukup sangat 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 apa ya? Fundamental perubahannya. Perubahannya apa? Kalau kalau saya bertanya, mungkin Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa yang bukan orang hukum atau mahasiswa hukum pasti masih berpikir sekarang bahwa hukum itu ilmu sosial. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, Bapak Ibu sekalian. Hari ini ilmu hukum itu bukan ilmu sosial. Kenapa? Di data kami di PD Dikti ketika mengisi upgrade data itu ilmu hukum sudah ilmu terapan. Konsekuensinya itu cukup sangat luas. Kalau dulu coba kalau kita lihat tadi timeline mengenai historis pendidikan hukum mulai dari tahun 1909 lahirnya Osfir, kemudian RHS, itu kan bahkan sampai tahun 1045, 49, 50, itu kan disandingkan Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum. Bahkan beberapa ilmu hukum pun lahir dari ilmu sosial. Contohnya apa? Di Universitas Negeri Padang hari ini ada prodi ilmu hukum. Coba cek. Prodi ilmu hukum Universitas Negeri Padang itu saat ini di bawah FIS, Fakultas Ilmu Sosial. Setahu saya nggak tahu apakah sudah bisa atau belum. Di bawah ilmu sosial. Ya, memang kalau untuk melahirkan satu prodi tidak masalah, tapi menjadi persoalan harus ada perubahan kurikulum, perubahan konsep pemikiran, karena ilmu-ilmu sosial suka tidak suka itu berbeda dengan ilmu terapan. Oleh karena itu, konsep ilmu hukum sebagai ilmu sosial itu akan berbeda konsep ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Sederhana, kalau dokter belajar suntik, dia bisa nyuntik. Kalau kita gimana? Kalau orang hukum ingin belajar buat surat, suratnya berlaku atau tidak gitu. Memang ada aturannya, ada surat, ada rule of the game kira-kira pendidikan agar tulisan yang kita buat itu legal secara hukum. Gitu. Nah, ini sekarang yang menjadi pemerhati utama. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa, kalau di S1 itu ada 141 SKS, kita sebut masuk skripsi 146 SKS. Pertanyaan kita adalah berapa persen mata kuliah, berapa persen SKS yang ilmu terapan? Kalau seandainya dari 141 SKS itu terapannya hanya 10 SKS, maka itu doesn't make sense gitu ya. Hanya sedikit itu. Maka perlu ada perubahan. Perubahannya dalam bentuk apa? Reformasi. Reformasi pendidikan hukum. Oleh apa? Oleh institusi hukum yang saat ini dengan merubah kurikulum dan tata cara pelaksanaan kurikulum yang kita sebut sekarang RPS. Dirubah sekarang. Untuk apa? Tapi saya mendengar bahwa kawan-kawan di Pulau Jawa dia sudah aware, sudah cukup mengikuti perkembangan ini. Bahkan di Asosiasi Pengajar Hukum Internasional pun tetap heboh. Kenapa? Kita saat ini mencontoh konsep ilmu hukum yang ada di Amerika.
Tapi yang menjadi persoalan, Bapak Ibu sekalian, sederhana sekali untuk membedakan bagaimana sarjana hukum di Indonesia dengan sarjana hukum di Amerika seperti ini. Coba bayangkan Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa sekalian, bagaimana susahnya masuk fakultas kedokteran, bagaimana sulitnya masuk fakultas kedokteran di Indonesia, begitu juga sulit masuknya fakultas hukum di Amerika. Itu setara. Nah, sekarang tidak. Sekarang justru fakultas hukum menjadi lost choice. Untuk apa? Ya untuk mahasiswa ketika sudah tidak ada pilihan lain. Tapi kalau di beberapa universitas justru masih menjadi pilihan utama. Jadi setidaknya perlu para akademisi berkolaborasi dengan praktisi, merumuskan apa yang perlu dirumuskan, konsep kurikulum bagaimana caranya ilmu hukum di pendidikan hukum Indonesia itu relate dan dapat ditampung oleh praktisi. Kalau kita lihat Jepang, kenapa setiap orang yang tamat Jepang itu sudah ada sudah ada pekerjaan yang menunggu. Sederhananya begini, kalaupun yang menganggur karena memilih pekerjaannya. Kalau kita menganggur karena nggak ada pekerjaan yang mau milih kita gitu. Itu kan dua hal yang berbeda. Perbedaannya sederhana saja kalau ingin mencari titik temu. Kalau di Jepang pendidikannya mengikuti kebutuhan dari industri. Misal, industri butuh apa? Oke, kami butuh teknik apa? Teknik eh, sumber daya alam misalnya, kebaharuan sumber daya alam. Nah, itu didirikan di perguruan tinggi. Setelah perguruan tinggi ya tentu kewajiban perguruan tinggi untuk merumuskan RPS, kurikulum dan seterusnya. Tapi setelah selesai, dia langsung ditampung oleh perusahaan. Di Indonesia berbeda, Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa, di Indonesia kalau kita mau ke pasar raya, nih, opletnya ya benar sih ke pasar raya, tapi kadang nyasar tuh. Ada nyasar ke pasar pagi, namanya juga pasar. Tujuan kita pasar raya. Ada yang nyasar ke pasar pagi, ada ke pasar malam, ada yang tepat ke pasar raya. Nah, berbagai outlet tuh kita naiki. Begitulah sistem pendidikan saat ini. Perguruan tinggi jalan dengan perguruan sistemnya, institusi jalan dengan institusinya, perusahaan jalan dengan perusahaannya, maka tidak heran ketika orang selesai S1 dia mengatakan, kami kesulitan. Kesulitan apa? Untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini. Perkembangan zaman. Untuk mengikuti pekerjaan real dari profesi kami. Kenapa? Karena memang diajarkan full teori. Apakah teori dihilangkan? Tidak. Nah, jangan sampai berpikir karena ilmu terapan, maka teori harus dihilangkan. Tidak. Ilmu teori harus ada. Apa fungsinya ilmu teori? Ilmu teori berfungsi agar penerapan di institusi tidak jauh melenceng. Tidak jauh melenceng. Tapi kalau teori nggak ada, itu kayak main arum jeram kita tanpa arah. Teori tetap penting. Oleh karena itu, teori itu yang mengajarkan bahwa praktek secara idealnya seperti apa. Nanti akan saya sampaikan bagaimana idealnya seorang hakim jaksa menurut sumber hukum. Next. Next. Baik, tadi saya sudah mengatakan ada satu ahli yang namanya Paul Scholten. Kalau kita tadi telah membahas masa lalu ya, apa yang sedang terjadi. Jadi setidaknya kalau kita membahas masa lalu, kita ingat ternyata ada yang namanya RHS, ada yang namanya BPTRI, ada yang namanya universitas dan seterusnya. Sekarang ketika kita telah mengetahui masa lalu, sebaiknya apa yang harus kita lakukan untuk masa depan, hukumnya seperti apa? Kita bukan peramal, tapi setidaknya dari pelajaran yang kita gali, yang kita peroleh, dapat berspekulasi ke depannya seperti apa. Satu, pendidikan hukum itu seharusnya keseimbangan antara teori dan praktek. Ini yang saya sounding tadi. Banyak sekali kita belajar teori, hanya sekedar teori, praktek pun berjalan juga demikian. Tidak ada kesinambungan antara teori dengan praktek. Ini PR bersama. PR bersama apa?
PR untuk institusi akademisi pendidikan hukum, dan juga PR praktisi. Kalaulah institusi pendidikan tidak mampu melahirkan mahasiswa yang siap kerja, harus ngulang dari nol juga, itu akan memperlambat perusahaan tersebut. Yang seharusnya bisa lari cepat, ya hanya berjalan kaki. Yang seharusnya bisa sekencang motor, ya harus lari cepat. Yang seharusnya sekencang mobil harus naik motor. Nah, konsekuensinya di perusahaan. Nah, konsekuensi lain apa lagi? Berpengaruh di situ terhadap integritas, moral, dan seterusnya. Kedua, pendidikan yang menyeluruh dan komprehensif. Nah, ini PR akademisi bersama. Bagaimana institusi pendidikan hukum itu relate. Sekarang, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa ada perubahan dari ilmu hukum sebagai ilmu sosial menjadi ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Ini harus dipandang oleh dua aspek. Pertama aspek akademisi, yang kedua aspek praktisi. Akademisi harus menyusun konsep, ini harus membuat mesin yang sesuai, praktisi juga harus mendukung. Kenapa? Supaya nanti produk yang dihasilkan dapat dimanfaatkan maksimal oleh penerima kerja. Penanaman etika, moral, fleksibilitas, fasilitas, dan seterusnya. Saat ini sudah ada yang namanya AI, Artificial Intelligence. Nah, apa itu Artificial Intelligence? Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa, kita tidak bisa membenci AI tersebut. Kita tidak suka, kita harus mengikuti dan dan bekerja sama dengan AI. Contohnya apa? Kalaulah tidak ada AI, masih bermasalah etika dan moral, maka tugas kita bagaimana AI membantu merumuskan konsep pendidikan untuk menjadi guidance dari moral dan etika tersebut. Jadi saya juga tidak sependapat ada orang yang mengatakan kita harus memusuhi AI. Kalau kita memusuhi AI, berdampak buruk ke orang yang memusuhinya. Suka tidak suka, perkembangan zaman sekarang sangat cepat. Sebagaimana yang saya katakan tadi, perkembangan hukum itu secepat dengan perkembangan zaman. Dulu tidak pernah berpikir ada besi yang beratnya ton itu terbang di udara. Kita nggak pernah berpikir ada yang beratnya ratusan kilo, bertonton, tapi bisa terbang di udara. Namanya apa? Pesawat. Tak pernah berpikir. Hanya orang gila yang berpikir besi bisa terbang. Sekarang bisa. Dulu kita tidak bisa berpikir bahwa ada wilayah luar angkasa. Orang bisa pergi ke bulan, kita tidak pernah berpikir. Ketika kita tidak bisa memikirkan ekspektasi di masa depan, maka kita akan menciptakan hukum yang lambat. Kalaulah kita tahu bahwa suatu saat nanti ada yang namanya pesawat terbang, maka hukum penerbangan itu udah kita susun sejak lama. Makanya ada konvensinya. Kalau kita tidak pernah berpikir dan lambat berpikir bahwa ada bulan yang bisa diinjak oleh manusia bumi, maka kita perlu membuat yang namanya hukum ruang angkasa, hukum angkasa udara. Jadi batas wilayah sekarang bukan wilayah darat, bukan wilayah laut, tapi juga ada wilayah udara. Bahkan salah satu aktor ternama di Eropa, dia mengatakan bahwa laut itu tidak ada batasan. Kenapa? Karena laut itu bebas. Katanya, laut itu bebas. Kalau ada orang yang mampu untuk mengeruk sumber daya alam di laut, itu haknya. Tapi juga berbarengan dengan bersama orang Eropa juga bahwa tidak bisa. Kenapa? Laut itu tetap ada batasan. Tidak mungkin di suatu daerah yang pantainya menjadi tempat permainan perang-perangan kapal perang Amerika sama Rusia. Kan nggak lucu jadinya. Makanya ada batasan. Berapa batasannya kalau kita hukum laut kan jelas mempelajarinya 200 mil dan seterusnya. Teritorial, ZEE dan seterusnya. Next. Nah, sekarang bagaimana menjadi profesi yang ideal, profesional dengan dengan dan dasar hukum. Jadi kalau orang berbicara, kalau orang hukum itu apa itu pembunuhan?
Jangan pernah kita menjawab bahwa pembunuhan menurut saya adalah tidak tepat. Maka kita sebagai orang hukum selalu menjawab pembunuhan menurut hukum. Juga dengan hakim. Hakim yang ideal itu seperti apa? Bapak Ibu, kawan-kawan mahasiswa bisa dilihat. Jadi jaksa, jadi pengacara, dan jadi notaris. Ada aturan mainnya. Jadi kalau kita berbicara untuk menjadi profesional pun ada dasar hukumnya. Bukan yang dikatakan profesional itu orang yang harus tepat waktu, rajin rajin membaca, bagus mungkin tidak. Kalau kita orang hukum, mahasiswa hukum, ada dasar hukumnya. Jadi apapun tindakan, apapun perkataannya based on the law. Oke, saya rasa cukup. Next, clear? Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa, kalau ada yang perlu diskusikan, kita diskusi. Ini sedikit keterbatasan saya mengenai pendidikan hukum. Jujur ini materi yang kayaknya 1 tahun lalu, karena 2 tahun ini ketika Pak Ade me-WA saya lebih banyak memberikan materi mengenai kejurnalan, penulisan. Nah, tapi dengan saya harus menggali lagi ilmu-ilmu mengenai pendidikan hukum, gitu ya. Tapi ini pembelajaran untuk saya sendiri agar mengikuti perkembangan zaman, bagaimana pendidikan hukum saat ini, termasuk dari sosial menjadi terapan. Itu sangat signifikan sekali bagi kami di akademisi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Ivan atas pemaparan materi yang sangat informatif dan tentunya memperluas wawasan kita bersama. Kini kita memasuki sesi tanya jawab, jadi silahkan bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya dengan cara menggunakan fitur Raise Hand untuk bertanya secara langsung, ataupun silahkan ketikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, sebentar. Boleh kok Kak Dwi kalau mau ketik di chat. Ini juga udah ada 2 peserta yang raise hand, boleh kepada Kak Rizky terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Nanda Pratama. Saya berasal dari Fakultas Pendidikan Universitas Lampung. Saat ini saya berada di semester 8 dan sedang disibukkan dengan skripsi. Izin off cam moderator karena jaringannya agak kurang stabil. Saya pakai WiFi dan banyak yang pakai juga WiFi-nya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Ivan sebagai pemateri. Saya sebagai mahasiswa Fakultas Pendidikan yang tidak mempunyai background dan latar belakang pendidikan hukum, sedikit banyaknya tentunya mendapatkan pengetahuan tentang pendidikan hukum. Itu artinya webinar ini sangat bermanfaat sekali, tidak hanya bagi mahasiswa hukum, tapi juga mahasiswa non keilmuan hukum seperti saya. Izin bertanya kepada Bapak pemateri, Bapak tadi menjelaskan pendidikan hukum dengan membandingkan pendidikan hukum dengan keilmuan lainnya seperti ekonomi dan kesehatan. Saya menangkap bahwa keilmuan hukum ini kayaknya memiliki peran yang strategis terhadap keilmuan lainnya. Saya penasaran, apakah keilmuan hukum mempunyai posisi yang relevansi dengan keilmuan lainnya? Khususnya keilmuan pendidikan di Fakultas Pendidikan dengan berbagai program studi dan keilmuan yang ada di Fakultas Pendidikan. Mungkin begitu pertanyaan saya moderator. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sudah ditangkap Bapak mengenai relevansi. Oke, aman. Dan sudah dijawab ya Pak? Langsung? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih Rizky Nanda Pratama. Saya doakan selesai pendidikannya. Sudah 8 tuh udah ending ya. Saya termasuk orang yang sependapat bahwa ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Kalau ingin menggali ilmu hukum, menurut saya perlu kita
beberapa alat. Satu, ilmu politik. Dua, ilmu filsafat. Yang ketiga, ilmu hubungan internasional. Atau istilahnya apa ya? Kalau kita kan hubungan internasional itu di FISIP ya, kalau kami di hukum internasional. Setidaknya 3 ilmu itu. Nanti kan di hubungan internasional menjadi diplomatik dan seterusnya. Kenapa demikian? Kalau kita lihat para akademisi, mungkin kenal Prof. Mahfud MD, kenal Prof. Yusril Iza Mahendra, yang sering berseluruhan di TV nasional. Mereka tidak hanya tentang ilmu hukum saja, sependek saya, pengetahuan saya. Bahkan mereka mempelajari ilmu hukum menggunakan ilmu-ilmu lainnya. Prof. Mahfud MD, ketika dia berbicara tentang berbagai kasus, pasti biasanya disematkan konsep-konsep keislaman, prinsip-prinsip usul fiqh, bagaimana kasus hukum itu dapat dilihat dari berbagai perspektif. Yusril Iza Mahendra, kenapa ketika dia berargumentasi, sangat sedikit orang yang bisa membalas argumentasinya? Karena Prof. Yusril Iza Mahendra selalu berbicara di tataran teoretik, konseptual, dan menggunakan pisau analisis di keilmuan lainnya. Karena saya pernah dengar bahwa beliau juga fokus di bidang filsafat. Politik seperti ini, Rizky dan kawan-kawan sekalian. Kalau kita belajar hukum itu, coba bayangkan kalau hukum, kan selalu orang mengatakan bahwa hukum itu tidak lebih hebat daripada politik. Hukum itu lemah. Hukum itu kalau dihadapkan sama politik pasti kalah. Saya tidak sependapat dengan itu. Kalau kita harus disandingkan, memang harus disandingkan dengan ilmu lain, saya mengatakan seperti ini. Politik itu kereta api, hukum itu relnya. Jadi, kalau seandainya politik tidak berjalan, kalau kereta api tidak berjalan di relnya, itu bisa tertabrak. Rumah orang dilanggar dan seterusnya. Tapi sering orang dibalikkan. Dibalikkannya apa? Hukum itu kereta api, politik relnya. Apakah bisa? Can be. Dengan cara apa? Kalau itu terkait undang-undang. But, masalahnya adalah, hukum itu bukan hanya undang-undang. Hukum itu ada kebiasaan. Hukum itu ada perjanjian. Hukum itu prinsip-prinsip hukum umum. Hukum itu ada asas, itu juga dikatakan hukum. Dan itu terlepas dari yang namanya politik. Tapi kalau undang-undang, kalau aturan, itu clear. Dibentuk oleh lembaga politik namanya DPR. Itu hubungannya dengan ilmu politik. Kemudian, kalau ilmu filsafat, kami di mahasiswa hukum S1, S2, S3 selalu belajar begini. Apa bedanya S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum dengan mata kuliah yang sama? Mata kuliah sama diajarkan di tingkat yang berbeda. Ternyata ada piramida keilmuan hukum. Satu, ada namanya dogmatik hukum. Yang kedua, ada namanya teori hukum. Yang ketiga, ada filsafat hukum. Dogmatik hukum ini yang dipelajari di S1 hukum semuanya. Pengertian, penerapan. Teori hukum ini belajar konsep sistemnya. Nah, filsafat hukum mempelajari kenapa sistem itu dibentuk. Jadi kalau kita hanya mempelajari hukum tanpa mempelajari filsafat, keilmuan kita akan terbatas. Sama kita menggali sumur. Kalau kita menggali sumur dengan satu cara, hanya skop, itu lama. Tapi kalau kita menggali sumur dengan eskavator, menggali skop, dengan alat, berbagai alat, maka sumur itu akan cepat. Akan cepat, bahkan bisa, kalau satu alat terbatas, mungkin alat itu hanya bisa menggali sumur 5 meter, 10 meter. Tapi kalau kita pakai alat profesional, bisa 30 meter ke bawah. Nah, alatnya tidak satu. Kemudian pendidikan. Saya punya teman, dia orang hukum pidana, punya istri, istrinya orang teknik PWK, perancangan wilayah kota, teknik sipil itu. Dia melakukan riset. Risetnya apa? Keilmuan pidana, tingkat kekerasan di suatu wilayah itu dapat diselesaikan dengan satu rumus, yang rumus itu hanya dipelajari di ilmu teknik. Ternyata
Kalau kita tidak mempelajari statistik, kita nggak akan bisa mendapatkan kesimpulan itu. Keilmuan lain, pendidikan. Sehebat apapun hukum di tataran teori, di tataran praktik. Tapi kalau tidak ada gini, apa gunanya kita mempelajari teori? Jawabannya cuma dua, efektif dan efisien. Kalau kita tidak mempelajari teori, kita tidak efektif, tidak efisien. Teori pendidikan itu hanya di orang pendidikan. Suka tidak suka makanya kita ada kalau di UNP itu kan ada Fakultas Ilmu Pendidikan kan, FIP kalau nggak salah. Dia mempelajari teori pendidikan, kebijakan pendidikan, dan seterusnya. Dan itu akan berpengaruh terhadap hukum, bukan hanya di kelas institusi saja. Bagaimana cara mendidik, bagaimana cara mengajarkan, tetapi juga bagaimana caranya pendidikan hukum ini efektif dan efisien. Kalau kita luarnya tidak efektif dan efektif, untuk apa kita mempelajari teori? Oleh karena itu, saya berpendapat ilmu hukum tidak hanya dapat digali dengan ilmu hukum. Kalau ingin menggali ilmu hukum semendasar mungkin, maka gunakanlah ilmu lain. Filsafat, ekonomi, matematika, fisika, maybe, pendidikan, everything. Semua keilmuan bisa diapain di hukum. Karena kalau kami mempelajari hukum itu, orang yang belum ada di dunia ini udah diatur oleh hukum. Maka aborsi itu dilarang. Coba cek, kawan-kawan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Aborsi itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Orangnya belum ada itu. Belum ada. Tapi hukum melarang aborsi. Bisa dihukum. Nah, oleh karena itu, terutama kesehatan. Kawan-kawan mahasiswa, Rizky, sekarang banyak yang mengambil S2 hukum, S2 hukum kesehatan, justru banyak dokter. Kenapa? Karena selama ini dokter merasa didiskriminasi dan diancam oleh pengacara. Nggak bisa, kami harus belajar hukum. Makanya di kampus saya itu S2 hukumnya banyak dokter dan seterusnya lah. Karena memang sama seperti ini. Apa profesi Bapak Ibu? Apakah itu kontraktor? Apakah itu guru? Apakah itu perusahaan kita, publisher? Apakah itu insinyur? Apakah dosen? Apapun profesi Bapak Ibu, yang melindungi profesi Bapak Ibu adalah hukum. Pasti. Kenapa Bapak Ibu bisa berprofesi saat ini? Karena hukum melindunginya. Kalau Bapak Ibu, kawan-kawan mahasiswa, tidak mempelajari hukum, maka akan sulit untuk melindungi profesi Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa. Makanya orang kesehatan belajar hukum, orang teknik belajar hukum, kontraktor, dan seterusnya. Karena masalah penyusunan kontrak, perjanjian itu hukum semua. Oleh karena itu, hukum tidak bisa berdiri sendiri dan tidak boleh hanya dipelajari oleh mahasiswa hukum. Demikian, semoga dapat dimaklumi. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Nurul Azizah. Bagaimana Kak? Baik, terima kasih. Sebelumnya izin perkenalkan. Nama saya Nurul Azizah dari Pekanbaru. Saya izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan hukum yang efektif itu memainkan peran penting dalam pembentukan moral dan integritas hakim. Nah, pertanyaannya, bagaimana para hakim ini dapat mengimbangi pertimbangan hukum yang kompleks serta memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat jika pendidikan hukum yang mereka terima itu tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan praktik hukum saat ini. Seperti tadi contohnya kayak nenek-nenek yang dihukum karena dia mencuri tanpa mempertimbangkan latar belakang dan kondisi sosialnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hakim mungkin tidak memahami konteks sosial dan kebutuhan masyarakat dalam penerapan hukum. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Nurul. Bagaimana Bapak? Oke. Tujuan hukum itu ada 3. 1, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa, tujuan hukum itu 3. 1, kepastian hukum. Yang kedua, kemanfaatan hukum. Yang ketiga, keadilan hukum. Oleh karena itu, hakim wajib
di dalam keputusannya ada 3 ini. Saya kasih contoh real, kasus nyata. Saya pernah diberikan contoh oleh dosen saya yang sekarang jadi Wamenkum, Prof. Ed. Dia mengatakan seperti ini. Ada satu kejadian, mohon dapat disimak kawan-kawan mahasiswa. Ada satu kejadian, satu orang ayah, satu orang ibu, 2 orang anak. Dia pergi ke pantai, main-main. Ketika pergi ke pantai, jalan-jalan, selesai mandi dan seterusnya, si ayah masuk ke mobil. Si anak pertama masuk ke mobil. Anak pertama mungkin umurnya berapa tahun, masih mungkin 6, anak yang masih balita. Ibunya masih di luar, jadi 2 di dalam mobil, 2 di luar. Si ayah tidak tahu bahwa ketika dia outret mobilnya, anak kandungnya paling kecil tertabrak, meninggal mati di tempat. Oke? Pertanyaan saya, siapa yang salah di sana? Apakah anak yang dibunuh oleh ayahnya tersebut, ayah yang bersalah? Bapak Ibu sekalian, ibunya menjadi gila, masuk rumah sakit jiwa. Gila. Kenapa? Karena anaknya meninggal dunia. Sekarang tinggal anak yang pertama masuk di mobil. Ayahnya ya stres tapi nggak sambil gila. Tapi dia terganggu. Kenapa? Dia tidak sengaja dan tidak tahu. Akhirnya dihukum oleh pengadilan. Hukumnya menarik, Bapak Ibu sekalian. Hukumnya, dia dijatuhkan bersalah. Seingat saya seperti itu, nanti tolong diklarifikasi. Kalau memang ada kesalahan saya menyimpulkan. Dijatuhkan bersalah, tapi tidak diikuti dengan pembinaan. Bersalah. Yang menjadi persoalan adalah, kalau ayahnya di penjara, siapa yang akan merawat anak yang pertama? Anak kedua sudah meninggal dunia. Ibunya udah menjadi gila rumah sakit jiwa. Di mana? Apakah hakim itu salah? Kalau menurut hukum pidana, clear itu pembunuhan ya, clear ya. Itu tidak ada istilahnya baik pembunuhan disengaja tidak disengaja, pasti ada sanksi penghukuman. Contoh yang kedua, perlu difahami yang kasus pertama tadi, hakim memilih apa? Apakah dia memilih kepastian hukum, atau keadilan hukum, atau kemanfaatan hukum? Kalau kepastian hukum, ayahnya harus dipenjara itu, dihukum berapa tahun. Tapi dia milih apa? Tidak ada satupun manfaat hakim ketika memenjarakan ayahnya. Anaknya terlantar. Tidak ada satu manfaatnya. Akhirnya apa? Dia memberikan keputusan yang menurutnya itu adil. Yang kedua, ada nenek-nenek. Nenek-nenek ini kita kasih 2 contoh. Yang satu dihukum 5 tahun, yang satu dihukum misalnya beberapa bulan tanpa kurungan. Kasus yang sama, pencurian. Pertanyaan saya, mana hakim yang salah, mana hakim yang benar? Saya menjawab, kedua hakim benar. Ada hakim, dia lebih mendasari keputusannya kepastian. Karena undang-undangnya jelas. Barang siapa mencuri dan seterusnya, hukumannya sekian. Clear. Kita tidak bisa berdebat terkait itu. Tapi ada hakim yang lain. Dia justru menyampingkan kepastian hukum. Iya benar seperti itu undang-undangnya. Tapi rasa keadilan saya harus lebih didahulukan. Kata hakim. Akhirnya dia hukumannya lebih ringan. Sama-sama pencurian. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa hakim itu salah, hakim itu benar. Ada 3 opsi, dan itu hak hakim. Oleh karena itu, ada satu konsep yang tidak ada variabilitasnya. Apa? Hati nurani hakim. Nggak ada. Makanya kalau saya berpikir, seandainya tidak ada konsep hati nurani hakim, maka AI itu bisa menggantikan judges. Bisa gantikan hakim. Karena variabel kan AI itu based on variable, jelas semua. Dia langsung bisa menyimpulkan seluruhnya. Kita hanya berdiskusikan kasus, dia langsung ada memberikan opsi apapun aplikasi AI-nya. Maka hati nurani hakim itu yang akan menentukan apakah keputusannya itu berdasarkan keadilan, apakah keputusannya itu berdasarkan kepastian, apakah keputusannya itu berdasarkan kemanfaatan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian kawan-kawan mahasiswa, hakim itu diantar oleh pendidikan hukum pra-profesi itu di SH-nya. Tapi pasca pendidikan pra-profesi, saya sebutnya pra-profesi, karena memang salah satu syarat seluruh profesi untuk S1 Fakultas Hukum, itu pendidikan di dalam profesinya. Makanya ada diklat per perkembangan kasus, per perkembangan zaman. Begitu juga hakim.
Jaksa ketika ingin jadi kejari, kejati, ada pendidikannya. Hakim ada tesnya. Oleh karena itu pendidikan hukum apa yang efektif terhadap hakim? Pendidikan hukum di profesi tersebut. Kalau di institusi, clear memberikan tanggung jawab, memberikan menyampaikan informasi, teori pendidikan hukum setara S1 kalau dia di S1. Setara S2 kalau dia S2 dan S3. Nah, saat sekarang pendidikan hukum itu tidak hanya di institusi, Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa. Kami di akademisi memberikan informasi akademik terkait teori-teori konsep, tetapi juga diklat-diklat pendidikan di dalam profesi pun itu juga harus juga harus update, juga harus mengikuti perkembangan zaman dan mendahulukan keadilan. Untuk yang sekarang sudah oke ya, karena memang KUHP sekarang itu prioritas utama adalah keadilan. Jadi kalau ada keadilan, kepastian, kemanfaatan harus diprioritaskan keadilan. Bahkan penjelasan Prof. Topo dan Prof. Ed sudah ada variabelnya, kan sudah ditentukan di KUHP gitu ya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan di mahasiswa hukum, kalau kita mahasiswa hukum, jangan terlalu cepat mengatakan salah dan benar. Kenapa? Karena tidak ada yang salah absolut, tidak ada yang benar absolut. Saya meyakini kebenaran yang absolut itu hanya satu, di kitab suci. Selain itu, fleksibel. Sekian. Moderator. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Karena mengingat waktu ya teman-teman, ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Jadi langsung Priska bacakan sekaligus. Yang pertama dari Kak Dwinando Adrino, pertanyaannya, sistem hukum di pendidikan Indonesia ini kan mampu membentuk sarjana hukum yang kritis terhadap sistem hukum yang timpang, ataukah justru memperkuat status quo? Mohon saran dan masukannya dari Bapak. Yang kedua yaitu dari Kak Ira Ramadhani, dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta juga Pak. Bagaimana penerapan metode pembelajaran berbasis studi kasus hukum dapat meningkatkan kualitas pendidikan hukum? Sekian, Pak. Izin Bapak, mikrofonnya masih mute. Oke, sorry. Salah satu keunggulan mahasiswa itu adalah idealisme. Kenapa demikian? Kawan-kawan mahasiswa, yang bisa kita jual dan kita banggakan saat ini adalah idealisme. Oleh karena itu, ketika ada praktisi yang mengatakan percuma saja belajar itu, prakteknya tidak seperti itu, tidak apa-apa. Kita jangan berkecil hati. Kenapa? Karena tugas kita memang gini. Kenapa ada orang yang bangga menggunakan jam ibunya? Kenapa ada orang yang bangga menggunakan kalung ibunya, jam tangan pemberian ibunya, baju pemberian ibunya? Kenapa? Karena ada momen penting yang sangat berharga, ada value di sana yang menurutnya jauh lebih berharga daripada yang lain. Oleh karena itu, mahasiswa, hal yang paling berharga dan tidak tergantikan adalah idealisme. Nanti kita berbicara pragmatisme dan seterusnya, saudara-saudaranya. Cukup kita idealisme saja. Kalau ada hal-hal yang perlu dikritik, maka tugas kita adalah mengkritik based on idealism. Idealisme. Karena itu kita banggakan. Kalau kita membanggakan gelar orang udah ada profesor, hantu belau, esteller, dan seterusnya. Kita bisa kalah. Nah, kalau orang belajar merasa bahwa kalau kita membanggakan pengalaman, orang jauh lebih experience daripada kita. Maka kita mengkritik berdasarkan idealisme kita. Idealisme itu apa? Apa yang kawan-kawan mahasiswa pelajari di fakultas masing-masing. Hukum itu seni. Seni apa? Law is the art of interpretation. Law is the art of interpretation. Hukum itu adalah seni berinterpretasi. Saya beri contoh seperti ini. Hukum itu netral. Fakta itu netral. Ada. Contohnya apa? Pangeran Diponegoro. Kalau saya tanya ke kawan-kawan sekalian, Pangeran Diponegoro itu penjahat, ekstremis, atau pahlawan? Kita sepakat dia adalah pahlawan. Tetapi yang menjadi persoalan, ketika kawan-kawan bertanya ke orang Hindia Belanda,
dia akan menjawab bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah ekstremis dan pemberontak. Apakah itu salah? Tidak salah. Dia memang ekstremis dan pemberontak di mata Belanda, Hindia Belanda, di mata penjajah. Tidak salah, faktanya sama. Orangnya sama, perilakunya sama, tingkah lakunya sama, tapi dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Satu dilihat dari mata Indonesia, interpretasi Indonesia, masyarakat Indonesia, satu dilihat dari interpretasi Belanda. Oleh karena itu, orang hukum jangan pernah cepat memberikan kesimpulan bahwa si A salah, bahwa si B benar. Kenapa? Law is the art of interpretation. Tergantung kita berinterpretasi. Faktanya sama ya, faktanya sama, tidak berbeda. Baik, kemudian begini, bagi kawan-kawan mahasiswa, justru kalian dilindungi. Kenapa? Kalau di dalam Islam, orang yang menuntut ilmu itu jihad fisabilillah. Kalau jihad fisabilillah itu dilindungi, sangat dilindungi oleh agama. Bahkan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak jihad fisabilillah. Ada privilege. Begitu juga mahasiswa hukum. Kalian ada privilege. Apapun yang kalian katakan, kendati pun itu salah, banyak orang yang memaklumi. Tapi sebaiknya kita akan berargumentasi tidak salah. Tapi kendati pun itu, kita sebagai pembelajar, mohon maaf, kita sebagai pembelajar, sebagai penuntut ilmu, salah itu merupakan sunnatul, bukan apa istilah, merupakan sesuatu yang wajar bagi si pembelajar. Kalau ada pembelajar tidak pernah salah, nggak perlu jadi pembelajar. Jadi penting, bahkan kesalahan itu pun sebagai pembelajar bagi si pelajar. Baik, kemudian, bagaimana kita mempelajari hukum itu berdasarkan kasus? Satu, kasus itu dapat dibedah kalau kita sudah ada pisau analisisnya. Kalau kita ingin memotong bawang, apakah kita butuh gunting? Apakah kita butuh pisau? Sebentar ya. Baterai mau habis, bentar. Saya baterai mau habis nih. Nanti kalau off nanti bisa sulit ya. Baik, kira-kira demikian. Jadi, apakah kita butuh gunting atau pisau? Alat yang kita gunakan. Nah, alat yang kita gunakan itu adalah apa yang kita pelajari. Oleh karena itu, kalau memaksa dirinya ingin belajar based on kasus, ya kita harus memaksa dirinya untuk ikut berbagai diskusi kasus. Kasus Munir, kasus apalagi yang eksaminasi putusan dan seterusnya. Harus banyak diskusi di sana. Dan juga betul sekali akademisi dan kurikulum di institusi pendidikan tinggi harus aware terhadap apa? Perkembangan zaman, terutama berbagai kasus. Hukum itu kan bisa dilihat dari dua sisi juga. Pertama, sisi kebijakan dari atas, yang kedua sisi kasus. Kalau aturan itu dibentuk berdasarkan kasus, maka itu yang saya katakan, hukum yang baik itu hukum yang mengatur sesuatu itu belum ada. Kalau sesuatu itu ada jadi aturan, ya tidak buruk, tapi kita telat dalam berpikir. Ada kasus, kita buat aturan, dan kita mendiskusikan berdasarkan kasus tersebut. Nah, institusi pendidikan tinggi gimana caranya? Kan tadi udah tuh ilmu sosial menjadi ilmu terapan. Konsekuensinya adalah kalau ada 141 SKS, maka ilmu terapan yang harus disalurkan kepada mahasiswa tersebut minimal 50%. Jadi mata kuliah yang diajarkan itu mata kuliah yang memang langsung dapat diterapkan. Contoh apa? Metode mediator, mediasi, konsiliasi dan seterusnya. Langsung dapat diterapkan. Bahkan saya berpikir ketika menjadi ilmu terapan itu gimana caranya satu mata kuliah 1 bulan bisa, bukan magang, tapi kuliah lapangan langsung, misal. Sekarang kita belajar mengenai hukum acara pengadilan agama, misalnya. Peradilan agama. Tapi kan tidak ada mata kuliah itu, terutama di umum tidak ada. Kalau di UIN ada, di umum tidak ada mata kuliah itu. Kalaupun ada, ya disambikan, jadi mata kuliah pilihan. Tidak mata kuliah wajib. Nah, bagaimana caranya?
dijadikan di umum biasanya ada mata kuliah hukum Islam, hukum ekonomi syariah dan seterusnya. Disambikan 1 minggu atau 2 minggu pergi ke pengadilan agama untuk mendapatkan apa? Feel saja. Jadi setidaknya tahu ternyata ada berapa hakim sih pengadilan. Kita selalu berpikir hakim itu hanya 3, ternyata ada hakim 1 tunggal. Ada hakim 9 malah, seperti Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Nah, feeling yang diperoleh itu berdasarkan pengalaman itu jauh lebih baik daripada kita hanya membahas teori saja tanpa bisa merasakan. Terlepas nanti kita mendapatkan sesuatu dari pengalaman itu dahulu. Kalau magang beda, magang udah clear tuh 6 bulan. Magang di pengadilan, magang di kejaksaan itu udah clear. Maksud saya ini di luar magang, agar setiap mata kuliah itu ada prakteknya. Nah, itu yang menjadi PR bagi para institusi akademisi. Itu sependek pengetahuan saya, kurang saya mohon maaf. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak kepada narasumber kita atas waktu dan ilmu berharga yang telah dibagikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Namun sebelum itu, kami akan mengirimkan link absensi terlebih dahulu di room chat. Jadi jangan lupa kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengisi link absensinya ya. Karena sertifikat akan kita buat sesuai data link absensi yang masuk. Baik, boleh tolong dibantu? Oke, sambil mengisi absensi, teman-teman semua, izinkan Priska mempersilahkan kepada Nur Maharani untuk memperkenalkan inovasi publishing. Izin Kak, Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Nur Maharani dari Inovasi Publishing Indonesia. Kami ingin berbagi informasi mengenai layanan penerbitan buku kami, yaitu Inovasi Publishing Indonesia, yang bergerak dalam penerbitan buku. Di sini kami menyediakan beberapa paket, yaitu ada paket hemat, yang mana paket hemat tersebut kami menyediakan kalau teman-teman punya buku yang akan diterbitkan dan kami akan memberikan template dari perusahaan kami. Lalu yang kedua ada paket tunggal, yang mana paket tunggal tersebut cocok sekali untuk teman-teman yang menjadi penulis solo. Lalu ada paket kolaborasi. Kalau paket kolaborasi ini, teman-teman akan bergabung dengan tim atau kolega komunitas. Ini dia paket kolaborasi yang paling cocok. Dan untuk saat ini paket kolaborasi kami itu ada 2. Yang pertama yang sudah berjalan, yaitu judulnya dengan manajemen keuangan dan manajemen. Yang keempat ada paket ghostwriter, yang mana paket tersebut akan kami bantu untuk pembuatan buku. Jadi teman-teman tinggal memberikan judul aja kepada kami. Dan yang terakhir itu ada paket konversi, yang mana paket konversi tersebut yaitu konversi skripsi, tesis, ataupun artikel. Kami siap membantu ubah jadi buku yang gampang dipahami dan siap terbit. Lalu yang terakhir ada paket antologi. Nah, teman-teman di sini kan banyak mahasiswa. Mana tahu ada yang sudah menyiapkan cerita pengalaman, cerita pribadi, ataupun komunitas, lalu ada juga seperti novel, puisi, bisa diterbitkan di paket antologi ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk terkait paket-paket yang ada di penerbit kami. Saya kembalikan kepada Kak Fiska. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya, Kak Rani. Baik, kepada teman-teman semua, sambil mengisi link absen, sepertinya sudah selesai ya, teman-teman. Bagi yang tidak berhalangan, bisa menghidupkan kameranya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Baik teman-teman, yang bisa on cam dan tidak berhalangan, silakan hidupkan kameranya. Berikan senyuman terbaiknya teman-teman.
Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, lagi. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Baik, teman-teman semua. Dengan setelah selesainya sesi dokumentasi menandakan berakhir pula webinar kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak narasumber kita dan juga teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Saya Priska Alfionita izin pamit undur diri. Namun sebelum itu, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Setiap ilmu yang bermanfaat adalah investasi jangka panjang. Terima kasih atas kebersamaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Semoga ilmu yang didapat menjadi bekal yang bermanfaat. Akhirul kalam, bunga melati mekar berseri, ilmu hukum jadi bekal diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, beraktivitas. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi semuanya, terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih semua. Bang PPT. Assalamualaikum. Boleh PPT-nya nanti kita share di grup ya, Kak. Terima kasih semua. Terima kasih semua.